Oke, balik lagi bareng aku Harani Rangkara di Bacot Santuy. Aku mau bahas apa, Cuk? Aku mau bahas tentang program makan bergizi yang sampai hari ini tuh semakin ngeselin. Pokoknya ngeselin banget. Apalagi pas ngelihat berita tentang gimana kalau makan bergizi gratis itu pakai dana zakat, bla bla bla. Aku mulai dari awal ya biar yang belum baca isai aku atau yang belum melihat podcast aku ikutan paham juga. Jadi gini loh, makan bergizi gratis ini adalah program yang utopis. Kenapa utopis? Karena dari segi operasional emang belum memenuhi gitu loh. Apalagi ngelihat kondisi Indonesia saat ini yang suka impor ya kan. Terus ada ya pokoknya gitulah, banyak mafianya. Dan yang apa sih yang hal apa yang harus disiapkan oleh pemerintah paling utama untuk mensukseskan program makan bergizi gratis ini, yaitu swasembada pangan. Itu adalah kunci untuk menyuplai atau menghidupkan program ini agar APBN itu nggak boncos gitu loh. Nah, untuk menuju ke swasembada pangan ini kan harus ngelihat produksi beras, gabah, entah itu sayur mayur atau apapun. Nah, masalahnya di Indonesia itu terutama di sektor pertanian itu masih banyak mafianya. Kita itu kan sering 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 dengar lah, sering baca berita tentang pupuk yang sulit didapat oleh petani. Terus ada lagi tentang misal apa tengkulak ya kan. Jadi yang pengalaman KKN aku itu dulu, aku tanya ke salah satu petani, Pak ini nanti ketika udah panen, gabahnya itu mau dijual atau mau digimanain gitu loh. Dia jawab, enggak mas, ini buat konsumsi sendiri gitu loh. Aku tanya kan, loh kenapa Pak? Ya karena harga dari tengkulak itu jauh turun gitu loh. Maksudnya harga dari tengkulak nggak bisa mengcover biaya operasional selama produksi gabah itu. Makanya itu bapak bapak siapa aku lupa pokoknya pas KKN dulu itu dia lebih milih untuk mengkonsumsi apa gabahnya sendiri, padinya sendiri, berasnya sendiri ketika udah panen. Nah, masalah lain itu bukan soal bully. Sorry. Kucing aku emang ngeselin. Jadi gini, tadi sampai sama tadi sampai mana? Oh ya. Jadi itu permasalahan untuk mewujudkan swasembada pangan itu bukan cuma dari ketersediaan pupuk atau soal tengkulak, tapi soal apa lahan di Indonesia saat ini lahan pertanian itu udah alih fungsi ke untuk proyek jalan tol, untuk properti kayak ruko, perumahan, perkantoran, dan itu membuat produksi pertanian Indonesia itu apa menurun jumlahnya gitu loh. Apalagi saat ini kan di Jawa aja ya dalam setahun itu maksimal 3 kali panen itu udah benar-benar ngos-ngosan. Padahal dulu itu bisa sampai 3 sampai 4 kali panen dalam setahun. Jadi untuk mensukseskan program swasembada pangan untuk program makan bergizi gratis ini, ya Bapak Prabowo dengan jajarannya, dengan aparatnya itu harus benar-benar mensterilkan pertanian kita dari peran-peran mafia, tengkulak yang justru kayak menjadi racun bagi program ini gitu loh. Nah, jadi waktu itu Prabowo itu kan berencana untuk stop impor beras kan. Terus nggak lama itu ada berita kalau harga beras itu turun gitu loh. Jadi kayak ada apa ya? Kayak ada make sense itu. Berarti kan misal
ketika Pak Prabowo udah stop impor beras, artinya kan ada pihak yang terancam. Siapa itu? Ya mafia impor gitu loh. Dan mafia ini nggak cuma ada di soal mafia beras, ada juga di mafia minyak, mafia lain-lain gitu loh. Nah, ketersediaan lahan ini kan yang tadi aku bilang untuk properti, untuk perkantoran, untuk ruko, untuk perumahan. Ini tuh apa ya? Ya kayak tadi aku bilang racun itu ketika misalnya kan kayak program 3 juta 3 juta rumah gratis Prabowo ini kan kalau lahan yang diambil itu lahan pertanian, ya mohon maaf nih Pak ya, mending apa gagalin aja program itu karena emang apa ya lahan pertanian kita itu eh, menurut data yang aku baca itu emang semakin menurun, ditambah petani-petani banyak yang mengkonsumsi gabah mereka sendiri daripada harus dijual rugi ke tengkulak, mereka lebih milih untuk konsumsi sendiri dan itu jadi permasalahan yang lain gitu loh. Nah, sedangkan untuk program makan bergizi gratis ini kan yang tadi aku spill di awal itu soal penggunaan dana zakat kan. Ini berarti kan ada ada apa ya? Ada masalah di APBN, di anggaran gitu loh. Gimana nah? Dah, nah. Ada masalah di APBN gitu loh. APBN ketika kita kan tahun kemarin tuh defisit 400 triliun berapa kan. Sedangkan target RAPBN tahun 2025 kan sekitar 3.000 berapa itu naik, jumlahnya naik. Ketika APBN tahun 2024 defisit 400 triliun, kenapa justru RAPBN tahun 2025 dinaikkan itu? Ini kan nggak logis, apalagi untuk eh, untuk mensukseskan program makan bergizi gratis ini kan butuh uang yang sangat banyak. Nah, eh, masalah penggunaan dana zakat untuk eh, program makan bergizi ini kan selain dana zakat itu juga anggota DPR itu usul kalau cukai rokok itu juga dipakai untuk mendanai program ini gitu loh. Berarti kan ketika PPN 12% itu menyasar ke barang mewah seperti rokok, tembakau, dan ketika apa pemerintah menggunakan cukai rokok untuk keperluan program ini, artinya harga rokok akan semakin mahal gitu loh. Karena apa? Karena cukainya akan naik gitu loh. Dan yang memberatkan itu bukan yang memberatkan sih. Yang dipakai itu bukan cuma dana zakat, bukan cuma dana apa, bukan bukan cuma uang cukai rokok. Yang bikin parah itu kan ini. Maksudnya gini loh, kenapa sih harus pakai dana zakat dari masyarakat, harus pakai cukai rokok, harus masyarakat itu harus urunan untuk program ini, kenapa nggak motong tunjangan pejabat? Iya kan? Tunjangan pejabat itu gila, ada yang ratusan juta dan puluhan juta dalam 1 bulan. Bayangin jika tunjangan pejabat itu dipotong rata misalnya 50%. Itu akan sangat berguna bagi Pak Prabowo untuk mensukseskan program makan bergizi gratis daripada menggunakan dana zakat, nyuruh masyarakat iuran, pakai cukai rokok, akan lebih meringankan ketika Pak Prabowo mengeluarkan misal peraturan presiden kayak instruksi presiden kayak atau apa kayak dibikin undang-undang khusus tentang pemotongan tunjangan pejabat ini untuk mendanai program makan bergizi gratis. Itu loh Pak. Apa ya? Oh, satu lagi, aset koruptor yang disita oleh negara. Itu bisa dipakai oleh Pak Prabowo untuk mendanai makan bergizi gratis daripada Bapak pakai dana pribadi untuk program ini kan boncos ya kan. Aku ngelihat pemerintah saat ini tuh kayak
goblok-goblok, tolol-tolol, bikin kebijakan yang alah apaan sih, kayak ngomong duluan mikir belakangan gitu loh. Ya kan kayak pakai dana zakat lah, pakai cukai lah. Kenapa nggak potong dana apa tunjangan pejabat aja, Pak? Ini kan lebih lebih apa lebih fix gitu loh, lebih efisien, lebih lebih efektif daripada harus memberatkan masyarakat. Apalagi kalau nggak salah itu Indonesia kan juga mengelola dana haji kan, talangan dana haji itu gimana kalau misal ketika dana zakat nggak cukup, ketika cukai rokok nggak cukup, ketika iuran dari masyarakat nggak cukup, bisa-bisa ini dana talangan haji juga dipakai untuk program makan bergizi gratis gitu loh. Terus untuk proyek-proyek yang misal sifatnya nggak penting, nggak urgent gitu, kayak IKN, mending dibatalin atau di stop dulu sementara sampai program ini benar-benar sukses gitu loh. Nah, ini kan kalau tadi kan aku bicara soal swasembada pangan, itu penting-penting banget. Dan yang kedua ini tentang APBN. Gimana cara pemerintah mencari dana selain memberatkan masyarakat dengan kenaikan pajak, yaitu dengan memotong tunjangan para pejabat gitu loh. Apalagi kan eh, namanya Jokowi. Jadi ini lagi-lagi Jokowi ini anjing bener. Dia tuh bikin kebijakan yang memberikan asuransi kesehatan seumur hidup bagi mantan menteri dan dananya itu diambil dari apa? APBN. Kan gila itu dia. Nggak bener itu. Nah, untuk mengakali apa namanya? Dan mengakali, bukan mengakali sih, untuk mencari dana makan bergizi gratis, selain dari memotong tunjangan pejabat, itu juga bisa dengan menaikkan PPh pribadi 100 orang terkaya di Indonesia. Itu selain selain memotong tunjangan pejabat, iya. Terus selain menggunakan aset sitaan koruptor, terus bisa juga dengan menarik pajak. Asbul, menarik pajak lebih 100 orang terkaya di Indonesia agar mereka itu ayolah, mereka itu kan uangnya banyak banget kan, mereka itu kayak ya sembilan naga lah, konglomerat lah. Kenapa sih seolah itu Bapak ketika pidato di luar negeri itu kayak berapi-api banget gitu loh. Tapi ketika udah balik ke Indonesia dan ketemu Jokowi, ketemu oligarki yang banyak kepentingan itu, Bapak itu kayak bukan lagi macan tapi kucing gitu loh. Paham nggak? Dan ini sesuatu yang kontradiksi banget dengan apa track record Bapak di militer, ya kan? Dengan ketegasan Bapak, kedisiplinan Bapak. Ayolah Pak, daripada menyusahkan rakyat untuk mensukseskan program makan bergizi gratis ini, kenapa enggak tadi satu motong tunjangan pejabat, kedua pakai aset sitaan hasil korupsi, dan ketiga dengan pajak 100 orang terkaya gitu loh. Nah masalahnya Pak, ketika debat pilpres kemarin, Bapak itu sama si Fufu Fafa ini kan bilang tax ratio. Kalian akan menjaring wajib pajak yang apa yang belum terdata lah, belum inilah. Ngapain Pak harus repot-repot menjaring pajak dari orang-orang yang mungkin mereka nggak lapor itu kayak ya karena pas-pasan gitu loh, kayak misal UMKM, pedagang kaki lima itu kan mereka pas-pasan semua gitu loh. Kenapa Bapak itu menyasar ke mereka sedangkan di saat PPN naik ke 12%, pemerintah juga apa memberikan insentif kepada pengembang pajak berupa tax amnesty. Ini kan sesuatu yang bodoh banget gitu. Kenapa harus? Nah, yang maksudnya aku itu gini, aku tuh mikir Bapak ini tahu semua kebijakan yang akan berlaku atau enggak, baca draftnya atau enggak gitu loh. Dan kalau Bapak nggak baca draftnya, nggak tahu kebijakannya akan berlaku
terus tiba-tiba Bapak tanda tangan, itu kan konyol, Pak. Bapak kan inteleknya jalan kan. Saya yakin Bapak itu rajin baca, pinter, tapi ayolah, apa ya, kenapa nggak kayak pas Bapak menjadi rivalnya Jokowi dulu gitu loh. Nah, untuk kenaikan pajak, misal untuk membiayai, misal ya, andaikan pajak itu dinaikkan untuk mencari dana untuk membiayai program makan bergizi gratis. Ketika pajak naik lagi, entah itu PPN, PPh, itu akan menaikkan harga jual gitu loh. Imbasnya itu harga-harga pada naik sedangkan daya beli sedang turun, perputaran uang yang beredar itu masih sedikit karena uangnya itu lari ke judi online, lari ke pinjol. Ini kan sesuatu yang kebijakannya gerusa-gerusu gitu loh. Sedangkan saya yakin orang-orang di kementerian sana, orang-orang bapak itu pasti otaknya encer-encer semua gitu loh. Dan kenapa nggak bisa objektif, nggak bisa manajemen risiko, analisisnya itu di mana gitu loh. Ketika harga-harga naik, ketika pajak naik, harga ikut naik, terus PHK buruh tekstil, daya beli turun, perputaran uang beredar masih sedikit. Ketika Bapak pusing mencari dana untuk kelanjutan program ini dan menyasarnya ke tax ratio tadi, menjaring wajib pajak baru dari pedagang kaki lima lah atau apalah. Ini kan malah kayak justru Bapak itu membela oligarki, malah menekan kaum kecil gitu loh. Dan permasalahan makan bergizi gratis ini aku itu nggak maksud untuk membenci atau nggak setuju dengan program makan bergizi ini. Aku itu nyoba realistis, Pak. APBN kan defisit. Kita belum bisa swasembada pangan. Belum lagi soal tengkulak, pupuk, dan lain-lain. Masih banyak banget PR yang harus diselesaikan untuk mewujudkan program yang bagus ini gitu loh. Dan harapan aku, saran aku untuk Bapak Prabowo, mending program makan bergizi ini stop dulu, dihentikan dulu. Fokus perbaiki masalah-masalah yang ada kayak mafia impor, mafia pupuk, kayak konflik agraria, kayak alih fungsi lahan, terus swasembada pangan, impor-impor. Lebih baik fokus ke situ dulu. Ibaratnya tuh kayak bunuh penyakitnya, sumber penyakitnya gitu loh. Ketika sumber penyakitnya udah dibunuh, ya Bapak mau bikin program apapun jalan, Pak. Oke-oke aja gitu loh. Intinya itulah harapan aku, saran aku dari kaum jelata ini, dari orang kecil ini, lebih baik program makan bergizi gratis di stop sementara dulu, Pak. Sambil Bapak fokus tuh ke soal perampasan aset koruptor, menaikkan pajak 100 orang terkaya, memotong tunjangan pejabat, dan lain-lain. Lebih baik Bapak fokus ke situ. Kenapa? Ketika sumber penyakitnya itu udah dibasmi, daya beli akan naik, ekonomi akan berputar, perputaran uang yang beredar akan meningkat, dan pertumbuhan ekonomi itu akan sesuai harapan Bapak, yaitu 8%. Tapi ketika masalahnya ini nggak diputus, ketika penyakitnya nggak dibasmi, ya mohon maaf Pak, ekonomi 8% itu kayak aku itu lagi berekspektasi yang tinggi pasti bisa, sedangkan
kenyataannya tuh nggak bisa. Ketika masalah-masalah kayak mafia ini dan lain-lain nggak diatasi, ya pertumbuhan ekonomi 8% itu cuma mimpi, cuma bullshit gitu loh. Wah, oke, mungkin sampai sini dulu podcast bacot santuy. Kita ketemu di lain kesempatan, oke? See you.